حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعته في كل وقت لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيم الصلاة لذكري صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Contoh kecilnya saja nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan rutinitas kita setiap minggunya, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum khatib menyampaikan isi khutbah khatib pada siang hari ini, tak bosannya khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, terkhususnya untuk diri khatib sendiri, agar senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun tema khutbah khatib pada siang hari ini ialah salat sebagai sarana berkomunikasi dengan Allah. Salah satu jalan untuk mendekatkan diri dengan Allah adalah melalui salat. Amalan salat merupakan hubungan vertikal antara manusia dan penciptanya. Tidak ada jalan lain yang dapat mendekatkan seseorang dengan Allah kecuali melalui salat ini. Salat merupakan pusat konsentrasi pikiran kita. Salat merupakan sarana pencurahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana untuk mengadukan diri tentang nasib dan segala permasalahan yang kita hadapi kepada Allah. Dan salat sekaligus sebagai sarana untuk mengingat atau berzikir kepada Allah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Thaha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata li dzikri. Kerjakanlah salat untuk sarana bagimu dalam mengingat Allah. Firman Allah tersebut dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsaru du'a. Sedekat-dekatnya seseorang itu dengan Allah ialah di waktu ia bersujud. Oleh sebab itu perbanyaklah berdoa di saat itu. Hadis riwayat Muslim.
Hadirin yang berbahagia, salat adalah amalan ibadah yang pertama kali kelak diperhitungkan di yaumil hisab sebelum Allah memperhitungkan amalan-amalan lainnya. Maka amalan salat diteliti terlebih dahulu, sebagaimana sabda Nabi, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah, fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Amalan pertama yang dihisab bagi seorang hamba di hari kiamat ialah perbuatan salat. Jika salatnya bagus, maka semua amalan lainnya dianggap bagus. Tetapi jika amalan salatnya buruk, maka semua amalan lainnya dianggap buruk pula. Maksudnya ialah jika salatnya seseorang itu baik dan sempurna sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, memenuhi rukun-rukunnya, maka amalan-amalan lain di luar salat dianggap baik pula. Sehingga untuk meneliti amalan-amalan lain di luar salat tidak terlalu cermat dan tidak terlalu diperhitungkan. Sedangkan sebaliknya, jika salatnya buruk, tidak sempurna dan tidak mengikuti ketentuan syariat Islam, maka dianggap pula buruk amalan-amalan lainnya, sehingga dalam hisab perlu diteliti lebih lanjut. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mengapa amalan salat kelak di hari kiamat dianggap pertama kali dihisab dan diperhitungkan? Mengapa bukan amalan lain yang didahulukan untuk dihisab? Kita telah mengetahui bahwa fungsi salat dapat mengubah watak seseorang dari perbuatan buruk menjadi baik, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, dapat melatih disiplin diri dalam segala aktivitas di dunia ini. Itulah dampak positif dari salat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di samping itu, salat juga dapat membersihkan jiwa kita, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaftasilu minhu kulla yawmin 5 marratin, hal yabqa min darnihi syai'un?" Qalu, "La yabqa min darnihi syai'un." Qala fadzalika mathalus shalawatil 5 yamhullahu bihinna al-khataya. Adakah engkau semua mengerti, seandainya di depan pintu rumah kalian mengalir sebuah sungai, lalu ia mandi di situ setiap hari 5 kali, apakah masih ada sisa kotoran yang tertinggal di tubuhnya, sekalipun sedikit? Para sahabat menjawab, sama sekali tidak ada kotoran yang tertinggal walaupun sedikit. Beliau SAW bersabda, begitu juga perumpamaan salat 5 waktu. Dengan mengerjakan semua salat tadi, Allah pasti menghapuskan segala kesalahan dari diri orang yang mengerjakannya. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pada kenyataannya, seseorang yang mandi di sungai di mana airnya jernih sebanyak 5 kali dalam sehari, tentu badannya bersih. Tidak sedikit pun tertinggal kotoran yang melekat pada kulitnya. Jika ia sudah mandi sebanyak itu, namun masih melekat kotoran di badannya, maka tentunya orang itu sendiri yang disalahkan. Jika orang sudah melakukan sholat 5 kali dalam sehari semalam, namun perangainya masih buruk, maka berarti sholatnya kurang benar. Seperti halnya orang yang mandi tadi, ia tidak bisa menggunakan air untuk membersihkan kotorannya. Sungguh besar manfaat sholat bagi kita, terutama dalam membersihkan jiwa kita, untuk membersihkan akhlak kita dan hati kita dari keburukan-keburukan. Jika seseorang sholatnya sudah benar, kemudian dihayati sepenuhnya, maka akan tercegah dari perbuatan buruk dan dosa. Perilakunya selalu menyenangkan dan mencerminkan manusia yang baik budi. Dengan demikian, kelakuannya yang baik itu akan mengantarkan dirinya kelak di hari kiamat ke pintu surga. Oleh sebab itu, marilah kita pelihara sholat kita dan kita hayati, lalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Imam Ahmad, Tabrani dan Ibnu Hibban meriwayatkan sebuah hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr bin As dengan isnad cukup baik, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafaz 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan. Wa kana yaumal qiyamati ma qaruna wa fir'auna wa hamana wa abu bin halam." Barang siapa memelihara salatnya,
maka salat itu akan menjadi cahaya serta pembuktian dan dapat menyelamatkan di hari kiamat. Sebaliknya, orang yang tidak memelihara salatnya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak memiliki pembuktian, serta tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya kelak. Pada hari kiamat, orang yang demikian akan berkumpul dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Memelihara salat artinya memelihara waktu-waktu dan tata cara lainnya serta syarat rukunnya. Di samping itu, dihayati dan diresapi akan makna yang terkandung di dalamnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.